Baik, selanjutnya shipping processing ya. Sudah sebelumnya order processing ya. Kita masuk di shipping processing. Ya. Nah, di sini kita akan membahas ya aktivitas yang terkait dengan shipping ya, termasuk misalnya outbound delivery ya dengan mereference pada sales order, picking, packing, post good issue ya. Nah, awal dari proses shipping itu adalah dengan kita membuat transaksi outbound delivery ya. Outbound delivery. Nah, outbound delivery ini ya. Nah, ini bisa untuk beberapa order ya. Customer yang sama misalnya. Tadi customer 1 itu dia membuat beberapa sales order ya. Kemudian dikirimnya outbound delivery-nya sama ya. Nah, kemudian atau satu order ya dikirim dengan menggunakan beberapa outbound delivery ya. Ya, misalnya ini karena misalnya partial delivery. Yang contoh kan tadi misal 50, bulan pertama dikirim 20, bulan berikutnya dikirim 30. Nah, sehingga kita membuat 2 outbound delivery. Nah, yang perlu dilengkapi di sini ketika membuat outbound delivery adalah shipping point. Nah, shipping point yang mana ya? Kemudian delivery date-nya kapan ya, dan ship to party-nya ya. Jadi barang itu dikirim ke siapa ya. Kalau yang tadi kan sold to party ya, siapa yang memesan barangnya. Kalau di outbound delivery adalah ship to party ya, siapa. Barang pada siapa atau barang itu dikirim. Nah, sold to party dan ship to party ini bisa pihak yang sama atau bisa juga berbeda. Nah, berikutnya adalah struktur yang ada pada delivery dokumen ya. Jadi secara umum delivery dokumen itu ada dua level ya. Pertama header ya. Yang kedua adalah item ya. Nah, delivery dokumen header ini sama juga tadi seperti juga sales ya. Yang valid untuk semua dokumen. Jadi semua item ini dia memiliki header yang sama. Ya, contohnya siapa? Ship to party-nya. Ya. Kemudian deadline untuk shipping processing. Ya. Nah, misalnya sini ship to party-nya adalah 4876 ya. Jadi semua item sini dikirim ke 4876. Nah, berikutnya adalah item ya. Item ini terkait misalnya materialnya apa ya. Kemudian jumlah yang dikirimnya berapa gitu kan ya. Dan informasi yang lain terkait dengan material tersebut. Nah, berikutnya adalah picking. Ya. Oh ya, berbeda dengan delivery dokumen ya. Berbeda dengan sales dokumen ya. Dari dokumen itu tidak ada schedule line ya. Schedule line itu adanya di sales dokumen ya. Schedule line yang ada di sales dokumen itu dia akan menjadi item ya yang ada di delivery dokumen. Itu. Jadi item ini dia berasal dari schedule line ya yang ada di sales dokumen. Ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah picking. Nah, picking ini dibuat dengan menggunakan transaksi transfer order ya untuk outbound delivery. Ya, transfer order for outbound delivery. Seperti itu. Transfer order ya. Ini akan ketika kita membuat transaksi order ya, maka akan dibuat ya suatu nomor ya dari warehouse. Intinya kita akan mengambil barang ya. Mengambil barang dari gudang. Ya. Dan hanya yang terkait dengan delivery itu aja ya. Picking itu bisa dilakukan ya. Ya misalnya tadi kita mengirim barang untuk item ini ya. Maka nanti proses pickingnya juga hanya terkait dengan
barang yang akan dikirim saja ya, bukan barang-barang, tidak bisa dilakukan picking ya di luar barang yang dia masuk di luar barang yang ada di delivery dokumen. Nah, outbound delivery ini ya, outbound delivery ini ya, ini kan tadi akan dibuat warehouse number-nya berapa ya untuk pengambilan barang kan. Nah, sehingga akan ada picking list ya, barang apa saja yang akan diambil ya. Ini terkait dengan outbound delivery-nya ya. Nah, ada transfer order. Nah, atau satu outbound delivery ya, dia dilakukan beberapa kali transfer order ya. Jadi beberapa kali pengambilan barang di gudang. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah posting good issue. Ya, posting good issue. Ketika barang sudah siap ya di picking ya, kemudian ada juga proses packing ya, nanti dibahas di sesi berikutnya tentang packing ya. Maka dilakukan posting good issue ya. Nah, ketika posting good issue ini di outbound delivery ya, kemudian menjadi good issue ya, maka akan ada update ya ke beberapa pihak yang terkait ya. Yang pertama di sini terkait misalnya accounting, maka akan diupdate ya accountingnya. Ya, karena misalnya di sini keluar barang dengan nilai berapa di sini misalnya 12 euro kan, maka stok yang ada di accountingnya berkurang kan sebanyak 12. Gitu kan ya. Kemudian juga akan mengupdate informasi yang ada di controlling ya. Controlling ini terkait dengan misalnya profitability analisisnya ya, terkait dengan misalnya profit ya yang dari sales atau dari penjualan ini. Nah, kemudian juga akan mengupdate terkait billing ya. Ya, billingnya ya. Jadi sini kan terkait tagihan ya, akan muncul tagihannya akan due date-nya kapan. Ya. Kemudian juga akan mengupdate order ya. Jadi order itu nanti kita lihat di dokumen flow-nya itu bahwa posisinya sudah misalnya sudah good issue. Termasuk juga mengupdate quotation. Ya. Juga dia mengupdate stock and requirement ya, stock and requirement. Nah, ini adalah transaksi posting good issue yang dia berkorelasi juga atau berhubungan juga dengan transaksi-transaksi yang lain. Baik itu yang ada di modul financial accounting ya, ataupun misalnya juga di modul material manajemen ya. Kalau modul material manajemen tadi terkait dengan jumlah stoknya ya. Kalau yang terkait dengan modul accounting yang terkait dengan value-nya. Seperti itu. Baik, itu mungkin terkait shipping ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan.